semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Vanessa Anjeli Fonida Farhana. Saya dari kelas 12 F1. Nah, saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan beberapa penjelasan mengenai loka pasar atau e-commerce dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam peran ekonomi digital. Jadi langsung simak saja videonya. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai loka pasar atau e-commerce yang berjalan di sekitar kita atau di Indonesia atau biasa yang kita gunakan. Nah, jadi kita harus tahu dong apa definisi dari loka pasar itu. Nah, jadi loka pasar itu adalah platform daring dalam jaringan yang mempertemukan penjual dan. Nah, jadi selanjutnya kita harus tahu dong jenis-jenis loka pasar. Kan kita udah tahu nih artinya loka pasar itu apa. Nah, kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Jadi jenis-jenis loka pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan model bisnis, dan yang kedua berdasarkan produk yang ditawarkan. Nah, yang pertama berdasarkan model bisnis itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah business to consumer. Jadi artinya penjual atau pembisnis itu langsung ke konsumen, misalnya Lazada, Shopee. Jadi tanpa perantara gitu ya guys. Jadi langsung pembeli, penjual ke pembeli. Jadi langsung misalnya kita mau return itu langsung bisa, langsung ke penjualnya. Nah, yang kedua itu ada consumer to consumer atau C2C. Jadi itu adalah konsumen menjual ke konsumen yang lain. Jadi kayak reseller gitu guys. Kalian tahu reseller? Reseller itu kalau kita mau beli barang ke produsen, nah kita bisa menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal tentunya. Contohnya Tokopedia atau Bukalapak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada business to business atau B2B. Jadi artinya itu adalah bisnis menjual ke bisnis lain, misalnya Alibaba. Oke? Jadi itu adalah tiga model bisnis. Selanjutnya yang kedua ada jenis loka pasar berdasarkan produk yang ditawarkan. Nah, yang pertama itu ada marketplace umum. Marketplace umum itu bisa menjual berbagai jenis produk. Jadi ada fashion, ada kosmetik, terus ada pokoknya semuanya, ada bahan-bahan rumah tangga seperti sabun dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada marketplace niche. Itu fokus pada kategori tertentu, misalnya Zalora untuk fashion, Blibli untuk elektronik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya karena kita tahu ya orang Indonesia itu lebih banyak yang menggunakan media sosial atau yaitu loka pasar e-commerce yang ada di daring dalam jaringan. Kenapa? Karena tentunya dia punya keunggulan yang besar. Nah, jadi kita akan menyebutkan beberapa keunggulan yang ada di atau yang akan kita dapatkan kalau kita memakai e-commerce. Nah, jadi ada 5. Yang pertama kemudahan akses. Kemudahan akses itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada pilihan produk lebih banyak. Nah, berbagai penjual dan dari produk dalam satu platform. Jadi misalnya kita mengunjungi satu toko ya di Shopee. Nah, itu pasti dia itu menjual berbagai. Jadi nggak cuma fashion, tapi dia juga punya sandal, dia punya tas, terus dia punya misalnya meja, kursi atau yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu keamanan transaksi. Jadi keamanan transaksi itu ada fitur escrow dan sistem pembayaran yang aman. Jadi pembayarannya itu langsung dari pembeli ke penjual. Jadi aman, nggak ada penipuan ya. Tapi biasanya tuh ada, cuma peluangnya itu kecil kalau untuk e-commerce. Nah, selanjutnya ada efisiensi biaya. Jadi artinya itu mengurangi biaya operasional dibandingkan toko fisik. Nah, kan kalau kita belanja di Shopee atau di Tokopedia itu kan kayak banyak voucher belanja gitu ya, yang tidak kita dapatkan di offline store. Nah, jadi kita bisa mendapatkan
beberapa voucher tersebut ketika kita belanja dari misalnya Shopee 12 atau 11 atau 22, 33 dan seterusnya. Nah, yang saya tahu itu kemarin Shopee itu ada kayak flash sale 12 itu kayak ada iPhone, ada mesin cuci, ada kulkas itu dengan harga cuma Rp1.000. Dah, itu efisiensinya. Nah, selanjutnya itu ada peluang bagi UMKM. Kok bisa? Dia itu mempermudah usaha kecil menjangkau pasar luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di Shopee itu atau di beberapa e-commerce lainnya itu ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya. Nah, itu satu toko itu bisa dijangkau di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kita yang ada di Indonesia ini, kita juga bisa membeli barang-barang dari Cina, kita bisa membeli barang-barang dari negara lainnya. Seperti pengalaman saya pernah membeli casing HP itu dari negara Cina. Nah, kurang lebih itu pengirimannya seminggu sampai 2 mingguan ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi itu tadi adalah keunggulan loka pasar. Nah, nggak mungkin dong kalau keunggulan nggak ada tantangannya. Jadi kita akan membahas tantangan dalam loka pasar. Jadi tantangan dalam loka pasar itu ada 4 ya yang saya tahu ya, yang saya rangkum. Yang pertama ada persaingan ketat, yang kedua keamanan data dan privasi, yang ketiga kualitas produk dan layanan, yang keempat pengaruh diskon dan promosi. Nah, jadi yang pertama adalah persaingan ketat. Persaingan ketat itu kayak banyaknya penjual di platform yang sama. Jadi gimana ya? Banyaknya penjual di platform yang sama itu kayak satu toko dan satu toko yang lainnya itu menjual barang yang sama. Jadi gimana ya? Itu persaingan bagi si penjual karena mungkin dari segi harga di sini lebih murah dan di sini mahal, di sini lebih bagus kualitasnya, di sini kurang bagus kualitasnya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua ada keamanan data dan privasi. Jadi risiko kebocoran data pengguna itu sangat besar ya, karena kita kan nggak tahu itu aplikasinya itu benar-benar aman atau enggak. Jadi kita harus benar-benar perhatian atau kita harus benar-benar mengecek apakah aplikasi e-commerce yang kita gunakan itu benar-benar bagus dan aman. Yang kedua itu kita harus melakukan verifikasi 2 langkah. Jadi agar tidak terjadi kebocoran data ya, itu salah satu penanggulangannya. Nah, yang ketiga itu ada kualitas produk dan layanan. Seperti yang saya katakan pada poin pertama, tidak semua penjual menjaga standar kualitas. Jadi ada yang mungkin murah tapi kualitasnya kurang bagus, dan ada yang mahal tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, jadi ada harga, ada barang, ada kualitas kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu pengaruh diskon dan promosi. Nah, jadi tantangannya itu adalah ketergantungan konsumen pada harga yang murah. Itu tadi, karena ada pengaruh diskon dan promosi, jadi konsumen itu akan bergantung. Kita akan selalu menjagakan promosi gitu. Nah, jadi itu sangat berdampak buruk ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada video kali ini saya memilih studi kasus Tokopedia. Nah, jadi Tokopedia itu aplikasi yang warnanya hijau itu ya, yang ada aplikasi, nanti akan saya tunjukkan. Nah, sebelumnya didirikan pada tahun 2009 di Indonesia. Jadi Tokopedia itu sudah 2009 di Indonesia, 2 tahun setelah saya lahir. Nah, setelah itu dia itu menggunakan model C2C dan B2C. B2C itu adalah business to consumer dan C2C itu adalah consumer to consumer yang saya jelaskan pada model bisnis tadi, yang jenis-jenis loka pasar. Nah, jadi
dia tuh menawarkan fitur seperti Tokopedia Mall, terus OVO sebagai metode pembayaran, dan kemitraan dengan UMKM. Nah, jadi di Tokopedia itu juga ada fitur untuk pembayaran dana loh. Jadi kalau kalian yang belum punya ATM itu kalian bisa gunain aplikasi aplikasi bank yang bisa digunakan di bawah umur. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengaksesnya, kita lebih mudah untuk segera membayarnya, dan kita tidak perlu menunggu paket datang dengan kita memberikan uang. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya memiliki fokus pada pengembangan ekonomi digital lokal. Jadi di Tokopedia itu kayak lebih banyak itu penjualnya itu dari Indonesia, dari lokal kita. Jadi kalau untuk luar negeri di Tokopedia itu menurut saya masih sedikit dibandingkan studi kasus yang kedua setelah ini. Nanti simak ya. Nah, studi kasus yang kedua saya mengambil aplikasi Shopee. Kenapa? Karena saya sendiri sering menggunakan Shopee daripada e-commerce yang lain, karena ada beberapa keunggulan yang menguntungkan saya sendiri. Jadi sebelumnya Shopee itu didirikan pada tahun 2015 oleh C Group. Nah, dia itu menggunakan model B2C dan C2C. B2C tadi apa? Business to consumer. Jadi penjual atau pembisnis langsung ke konsumen tanpa ada kayak perantaranya gitu. Jadi langsung dari penjual ke konsumen. Nah, terus di B2C itu adalah bisnis yang jadi B2C itu yang itu penjual langsung ke konsumen. Tapi kalau C2C itu adalah konsumen menjual ke konsumen yang lain. Jadi reseller kayak gitu. Jadi Shopee bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya dia tuh menawarkan fitur unggulan seperti Shopee Live, Shopee Pay, dan Flash Sale. Nah, kalau Shopee Live itu kalau kita masuk ke live-nya, ya, itu mungkin kita bisa dapat harga yang lebih murah dari biasanya. Misalnya kalau sebelum live itu harganya 25.000, kita masuk live itu harganya berkurang menjadi 20.000. Nah, itu kan udah diskon 5.000. Nah, selanjutnya ada Shopee Pay. Shopee Pay itu kita bisa mengisi Shopee Pay, kita bisa langsung membayarnya. Jadi lebih mudah, kita nggak perlu nunggu paket datang lalu kita membayarnya. Nah, di fitur Shopee Pay ini kita bisa mengajukan limit pinjaman loh. Jadi ada sampai 50 juta itu kalau kita udah lebih dari 18 tahun. Jadi kita baru bisa mengaksesnya kalau kita udah lebih dari 18 tahun. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kemakan hutang-hutang kayak gitu, khususnya untuk anak muda sekarang. Nah, selanjutnya tuh ada fitur flash sale. Jadi flash sale yang seperti yang saya katakan tadi, di Shopee itu ada yang namanya 11, 22, 33, 44. Apa sih itu? Itu kan kayak tanggal cantik gitu ya. Jadi tanggal 1 pada bulan 1. Jadi 1 Januari, terus 2 Februari, 3 Maret, 4 April kayak gitu. Jadi kalau biasanya tuh puncaknya tuh di 12.12. Jadi 12 Desember itu adalah puncaknya. Nah, biasanya di flash sale itu kita bisa membeli suatu barang dengan harga yang murah, padahal aslinya tuh harganya bisa sampai jutaan, bisa sampai puluhan juta. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur flash sale ini kalau kita mampu ya, karena kita harus berjuang, kita harus war satu Indonesia. Nah, war satu Indonesia itu kenapa? Karena meski itu jam 12 malam, itu semuanya menantikan fitur flash sale ini, jadi kita harus bersaing sangat ketat. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Shopee itu fokus pada pengalaman belanja yang interaktif dan promosi besar-besaran. Yang saya katakan tadi, dia punya flash sale dan dia itu barang yang puluhan juta mahalnya itu bisa berkurang sampai 1.000 rupiah loh. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi setelah kita membicarakan apa itu loka pasar, apa itu jenis-jenisnya, terus keunggulan, tantangan,
studi kasus yang saya ambil, kita juga perlu tahu nih peran loka pasar dalam ekonomi digital. Nah, jadi ada 3 yang saya tahu ya. Yang pertama, mendorong pertumbuhan UMKM. Jadi dia itu bisa membantu usaha kecil berkembang dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Misalnya saya dari Blitar. Misalnya saya itu punya usaha, misalnya sepatu. Nah, ketika saya jual di offline store itu kayak kurang banyak, sedikit peminatnya, itu kita bisa menjualnya di e-commerce dan itu kita bisa dijangkau oleh seluruh Indonesia. Jadi orang yang Jakarta pun itu bisa melihat atau bisa membeli sepatu dari toko saya. Nah, selanjutnya meningkatkan digitalisasi bisnis. Jadi mendorong adopsi teknologi dalam perdagangan. Nah, zaman sekarang itu kan zaman modern ya, udah maju. Kita nggak mungkin dong terus-terusan melelahkan diri kita dengan berjalan ke offline store, kita mencari sesuatu dengan berlelah-lelahan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita punya jaringan, kita punya internet, kita punya aplikasi e-commerce, kita bisa langsung mengeklik. Dengan satu klikan aja kita udah dapat semua barang yang kita inginkan gitu. Jadi teknologi yang baru itu akan terus berkembang. Selanjutnya itu ada menciptakan lapangan kerja baru. Jadi menciptakan lapangan kerja baru itu membuka peluang kerja bagi kurir, customer service, pengelola toko online, terus reseller juga. Nah, jadi kalau membuka peluang kerja bagi kurir, karena gimana ya? Karena kalau kita beli di e-commerce itu nggak mungkin menjualnya langsung, yang mengirim ke pembeli. Jadi dia harus melalui ekspedisi. Jadi misalnya ada JNT, JNE, terus antar aja, atau kalau biasanya di Shopee itu Shopee Express. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan e-commerce itu akan membantu peluang kerja bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi dia bisa menjadi kurir. Nah, selanjutnya customer service. Kita bisa langsung bilang ya ke orangnya. Nah, terus ada pengelola toko online. Jadi pengelola toko online, kita kan melihat banyak yang menggunakan e-commerce ya. Jadi banyak orang yang akan tertarik menggunakan atau menjual barang produksinya itu ke toko online. Jadi itu akan meningkatkan peluang dari dia untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu. Terus ada yang keempat, yaitu meningkatkan daya saing global. Nah, jadi loka pasar dalam ekonomi digital itu bisa membantu produk lokal bersaing di pasar internasional. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa dijangkau loh dari luar negeri. Jadi orang, misalnya kita di sini, kita di Blitar ya, dan kita itu barang kita itu disukai oleh orang luar negeri. Misalnya saya mau jual batik dan orang luar negeri itu menyukai sesuatu yang indah dari batik seperti yang saya gunakan ini. Nah, itu orang luar negeri itu bisa membeli batik loh dari Indonesia tanpa harus ke Indonesia. Jadi dia bisa langsung check out atau langsung membeli, langsung memesan. Nah, barang akan dikirim dan akan sampai ke luar negeri. Tapi itu akan melalui proses yang sangat panjang ya tentunya, seperti harus ekspedisi dulu, terus perjalanan, karena di luar negeri itu jauh, jadi pasti ada izin-izin yang beredar ya, kayak gitu. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa materi mengenai loka pasar yang saya jelaskan. Tadi ada pengertian, terus ada jenis-jenis loka pasar, ada keunggulan, ada tantangan, ada studi kasus yang saya pilih, ada Tokopedia dan Shopee, lalu ada peran loka pasar dalam ekonomi digital. Nah, jadi kita udah mulai paham nih apa itu loka pasar dan apa itu manfaatnya untuk kita. Nah, jadi kesimpulannya itu loka pasar merupakan elemen penting dalam ekonomi digital yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak perlu jauh-jauh ke sana, kita nggak perlu jauh-jauh ke sini. Kita bisa langsung mengeklik dalam satu klikan di handphone dan itu akan langsung
barang datang. Jadi sangat mudah dan efisien, menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Jadi keunggulan lokal pasar meliputi kemudahan akses, efisiensi biaya, serta peluang bisnis. Nah, tantangan utama melibatkan persaingan, keamanan, dan kualitas layanan. Terus, studi kasus Tokopedia dan Shopee menunjukkan bagaimana platform ini berkembang dan mendukung ekonomi digital. Nah, lokal pasar bukan sekedar tempat jual beli, tetapi ekosistem bisnis yang menghubungkan dunia. Saya telah mempelajari beberapa materi tersebut dan saya mulai paham nih, ternyata itu benar-benar sangat mudah ya, kita benar-benar menghemat waktu dan kita bisa menggunakan waktu yang mungkin bisa kita gunakan untuk ke offline store tadi, untuk kita sebagai pelajar itu kita bisa belajar atau kita bisa meluangkan waktu kita untuk sesuatu yang lebih berguna daripada kita belanja keluar. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.